Penampilan pasukan operasi khusus terlihat sangat keren dengan berbagai perlengkapan yang mereka kenakan. Jika kita bandingkan, tentu sangat berbeda antara prajurit era Perang Dunia Pertama dengan pasukan khusus modern. Pasukan khusus modern dilengkapi dengan berbagai perlengkapan untuk menunjang misi yang dilaksanakan. Apa saja perlengkapan yang dikenakan oleh pasukan operasi khusus? Mari kita bahas dalam video ini. Perlengkapan yang digunakan atau dibawa dalam suatu misi tentunya berbeda-beda tergantung misi yang dijalankan. Contohnya, dalam misi penyusupan melalui metode bawah air, pasukan khusus akan memakai sepatu katak. Tentu saja, sangat tidak bijaksana memakai sepatu katak dalam misi di gurun pasir. Selain faktor kebutuhan, faktor lainnya adalah budget. Perangkat seperti night vision goggles sudah menjadi seperti perlengkapan wajib. Namun, bagi pasukan khusus negara-negara yang terlalu miskin, mereka tidak menggunakannya. Bukan karena tidak butuh, mereka juga pingin, tapi belum dibelikan oleh negaranya. Perlengkapan yang dibawa pasukan khusus bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori sesuai fungsinya. Yang pertama adalah senjata. Yang kedua, proteksi atau perlindungan. Ini meliputi armor, helm, dan pelindung-pelindung bagian tubuh, misalnya pelindung lutut dan siku. Yang ketiga, alat komunikasi, baik elektronik maupun visual. Selanjutnya, alat pendukung atau penunjang. Dan kemudian yang tak kalah penting, perlengkapan pertolongan pertama. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari atas. Untuk melindungi organ paling penting yakni kepala, pasukan khusus memakai helm tempur. Ada berbagai tipe helm tempur, misalnya Pasget, HGH, Mitch, dan FAST. Saat ini, yang sering digunakan adalah model FAST, Future Assault Shell Technology. Helm ini memiliki potongan di bagian samping hingga ke atas telinga. Secara perlindungan, memang mengurangi perlindungan. Tetapi, ini memungkinkan untuk dipasangi beragam perangkat ear protection yang sekaligus berfungsi sebagai alat komunikasi. Pelindung telinga ini dicantelkan pada rel khusus di bagian samping. Jenis rel yang paling populer adalah model ARC atau Accessories Rail Connector, tetapi ada juga model lain, misalnya M-LOK. Helm, selain sebagai pelindung kepala, juga berfungsi sebagai tempat pemasangan berbagai perangkat. Misalnya night vision, mikrofon dan headset perangkat komunikasi, senter atau pencahayaan, strobe light, kamera, dan lain-lain. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, night vision goggles atau NVG. Sebagian besar pasti sudah tahu fungsinya, yakni untuk melihat di kegelapan atau malam hari. Agar NVG ini bisa dipasang, di bagian depan helm terdapat tempat kaitan yang disebut sebagai shroud. Shroud ini tipenya juga beragam, ada one hole, three hole, dan ratchet strap shroud. Yang populer saat ini adalah model three hole. Kemudian, night vision dipasangkan pada shroud menggunakan mounting. Baterai dari night vision umumnya diletakkan di bagian belakang helm. Selain sebagai penyuplai daya, baterai ini berfungsi sebagai counterweight atau penyeimbang agar bobot tidak condong ke depan. Perangkat berikutnya adalah headset. Headset memiliki dua fungsi, yakni sebagai pelindung telinga dan sebagai perangkat komunikasi. Suara tembakan dan suara-suara ledakan dalam pertempuran levelnya di atas ambang batas aman bagi telinga. Maka telinga atau pendengaran harus dilindungi dari paparan suara keras ini. Kemudian, sebagai perangkat komunikasi, pada headset ini terdapat speaker dan mikrofon. Headset dari segi bentuk, model, dan kemampuannya berbeda-beda. Harganya juga mulai dari yang murah hingga yang sangat mahal. Pastinya, yang berharga mahal memiliki fitur lebih dibandingkan yang murah. Salah satu contoh fitur canggih pada headset terbaru adalah noise cancelling sekaligus hearing enhancement. Suara keras semisal suara tembakan akan dikurangi levelnya sebanyak sekitar 32 desibel.
Sedangkan suara-suara pelan atau lirih akan ditingkatkan intensitasnya sebanyak 12 desibel. Sehingga operator bisa mendengar suara-suara pelan, misalnya langkah kaki musuh di hutan, namun tetap memberikan perlindungan dari suara keras tembakan dan ledakan. Perangkat lainnya yang biasa dipasang di helm adalah penerangan atau senter. Ada berbagai macam jenis dan modelnya. Senter ini juga memiliki beberapa mode cahaya, misalnya cahaya putih, merah, dan infrared atau inframerah. Cahaya inframerah digunakan bersama dengan perangkat night vision. Ini bertujuan agar musuh tidak bisa melihatnya, dengan ketentuan musuhnya tidak memiliki night vision. Sinar merah biasanya digunakan untuk membaca peta di malam hari. Sinar warna merah dipilih agar tidak merusak adaptasi mata di kondisi gelap. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak lebih detail di video tentang sinar berwarna merah. Selain senter, helm juga bisa dipasangi strobe light atau strobo, berfungsi sebagai IFF secara visual. IFF atau Identification Friend or Foe berguna mengidentifikasi kawan atau lawan. Strobe light ini memancarkan cahaya, bisa dalam bentuk cahaya tampak, bisa juga dalam spektrum inframerah. Biasanya digunakan mode inframerah yang tidak terlihat dengan mata telanjang. Lagi-lagi kita berasumsi musuh tidak memakai night vision. Selain strobe light yang memancarkan cahaya secara aktif, IFF juga bisa berupa patch yang bersifat eye reflektor. Jika disinari dengan cahaya inframerah, maka akan menyala, berarti itu teman kita. Patch ini dipasang pada permukaan velcro pada cover helm. Perangkat tambahan yang sering dipasang pada helm adalah action cam. Fungsinya tentu untuk merekam aksi pada saat melaksanakan misi. Setelah helm, kita beralih ke wajah. Perangkat pertama adalah kacamata. Kacamata berfungsi melindungi mata baik dari debu maupun cahaya yang silau. Untuk debu yang lebih ekstrim, misalnya badai pasir, digunakan goggles yang memberikan perlindungan lebih. Pasukan khusus umumnya juga menggunakan penutup wajah. Ini untuk tujuan kerahasiaan. Identitas anggota pasukan operasi khusus dirahasiakan. Ini untuk keamanan pribadi maupun keluarga saat tidak bertugas. Pelindung berikutnya adalah masker gas. Namun, ini tidak selalu dipakai, hanya dipakai jika dibutuhkan. Biasanya disimpan di backpack atau pada rompi. Selanjutnya, kita beralih ke bagian badan. Saat ini, model rompi pelindung yang banyak digunakan pasukan khusus adalah blade carrier. Dari segi luas area perlindungan, memang tidak seluas rompi balistik sebelumnya. Namun, blade carrier ini memberikan mobilitas yang lebih tinggi, tidak terlalu mengganggu posisi menembak, serta bisa diatur tingkat perlindungannya sesuai kebutuhan. Bagian perlindungannya berada pada plat balistik yang dipasang atau dimasukkan dalam blade carrier ini. Plat ini dipasang di depan dan di belakang, atau di dada dan di punggung. Jika dibutuhkan, di bagian samping juga dipasangi side plate atau plat samping. Level perlindungan dari plat ini juga bisa ditingkatkan dengan mengganti plat yang levelnya lebih tinggi. Tentunya harus siap dengan beban yang lebih berat. Selain sebagai tempat pemasangan plat pelindung, blade carrier juga berfungsi sebagai tempat memasang atau membawa berbagai perlengkapan maupun senjata. Yang pertama adalah magasin senjata. Magasin biasanya disimpan dalam kantong magasin di bagian depan. Umumnya bisa dipasangi 3 kantong magasin di depan. Karena pada blade carrier dan kantong magasin terdapat moly webbing, jumlah kantongnya bisa saja ditambah menjadi 2 baris. Jika masih kurang, kantong magasin juga bisa ditempatkan di bagian samping. Perangkat lain yang dipasang pada blade carrier adalah radio komunikasi. Penempatannya sesuai dengan selera, bisa dipasang di depan, bisa juga di belakang atau di punggung. Agar kegiatan komunikasi dilakukan secara senyap dan hands-free, maka radio ini terhubung dengan headset pada helm yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada perangkat PTT atau push to talk. Ini digunakan ketika akan berbicara atau transmitting. Tombol push to talk atau PTT ditempatkan di tempat yang bisa dijangkau tangan dengan mudah. Perangkat radio komunikasi yang digunakan tentu juga beragam, mulai dari yang sederhana alias murah hingga yang canggih yang tentunya mahal.
tergantung kemampuan budget dari negara yang bersangkutan. Perangkat radio yang canggih tentunya memiliki banyak kelebihan, yang terutama adalah lebih aman karena menggunakan enkripsi yang kuat sehingga sangat sulit disadap. Kemudian, dengan teknik semisal frekuensi hopping, komunikasi radio ini juga tidak mudah di-jamming. Perangkat radio masing-masing personil juga berfungsi sebagai repeater, sehingga komunikasi antar personil bisa saling terkoneksi. Misalnya, antara Komandan Regu dengan prajurit A terpisah oleh bukit batu yang besar, sehingga radio milik prajurit A tidak bisa menerima sinyal langsung dari komandan. Tapi, radio prajurit B di tepi bukit berfungsi sebagai repeater, sehingga A bisa mendengar perintah dari komandan. Radio ini juga dilengkapi dengan perangkat GPS. Setiap perangkat radio saling melaporkan koordinat posisi secara real time. Dengan aplikasi ATAK bisa diketahui posisi tiap-tiap personel secara real time. Dengan demikian, pasukan memiliki kesadaran situasional yang tinggi. Mereka tahu di mana posisi rekan-rekannya secara real time. Masing-masing personel juga bisa membagikan posisi musuh yang dilihatnya. ATAK adalah aplikasi militer dalam hal geospasial dan kesadaran situasional berbasis Android. ATAK merupakan singkatan dari Android Team Awareness Kit. Melalui ATAK, kita bisa melihat peta beserta posisi kita dan kawan-kawan kita secara real time. Kita mengetahui bagaimana topografi serta kondisi medan yang dihadapi. Jika mengetahui posisi musuh, bisa dibagikan ke teman-teman dalam tim kita. ATAK ini juga bisa dikombinasikan dengan penggunaan drone untuk memantau kondisi dari atas. Dengan memiliki mata dari atas ini, kesadaran situasional meningkat berkali-kali lipat. Karena manfaat yang besar dari aplikasi ini, maka pasukan khusus modern membawa perangkat smartphone untuk menggunakan ATAK. Smartphone biasanya dipasang di dada dengan mounting lipat. Selain radio perorangan, dalam satu tim juga terdapat perangkat radio yang lebih kuat yang dibawa oleh RTO atau radio telepon operator. Dengan radio ini, Regu bisa berkomunikasi dengan aset lain semisal artileri, kendaraan tempur darat, helikopter atau pesawat udara lainnya, serta markas komando melalui perantaraan satelit. Dengan demikian, dalam keadaan tertentu, pasukan khusus bisa meminta bantuan. Kita kembali ke plate carrier. Di bagian samping plate carrier, biasanya dipasang kantong-kantong yang berisi perlengkapan. Dengan sistem MOLLE webbing, kantong ini bisa diganti-ganti baik posisinya maupun ukurannya. Biasanya, di bagian samping terdapat kantong IVAC atau Individual First Aid Kit yang berisi perlengkapan pertolongan pertama, terutama pada luka karena tembakan. Untuk lebih detail tentang IVAC ini, silakan dilihat di video tentang perlengkapan pertolongan pertama militer. Plate carrier juga didesain agar memudahkan pertolongan saat operator terluka atau tertembak. Di bagian belakang sering dilengkapi dengan emergency rescue tracker untuk memudahkan menarik atau menyeret teman yang terluka ke tempat aman. Kemudian, sistem quick buckle memudahkan melepas plate carrier ini untuk memberikan pertolongan pertama. Selain helm dan plate carrier sebagai pelindung dari bahaya tembakan dan serpihan ledakan, terdapat juga pelindung tubuh dari bahaya-bahaya goresan dan benturan. Pelindung ini diantaranya pelindung siku dan pelindung lutut. Bantalan ini digunakan agar dalam posisi-posisi menembak dengan tumpuan lutut atau siku pada permukaan keras dan kasar tidak terasa sakit. Telapak tangan juga menggunakan pelindung berupa sarung tangan. Pelindung lainnya tentunya adalah pelindung kaki berupa sepatu. Tidak ada pasukan khusus yang memakai sandal jepit. Tak lupa tentunya baju dan celana. Baju pada dasarnya bisa memakai seragam militer apapun. Misalnya PDL standar seperti ini. Tetapi ketika di luarnya menggunakan plate carrier, kantong baju di dada menjadi tidak berfungsi. Untuk itu dirancang combat shirt seperti ini. Bagian badan menggunakan bahan dry fit yang lentur, tidak ada lagi kantong di bagian dada. Kantong dipindah ke bagian lengan atas. Selain plate carrier, untuk membawa perlengkapan kadang juga digunakan sabuk khusus. Sabuk ini sering disebut sebagai war belt atau combat belt, berbentuk seperti ikat pinggang yang bisa dicanteli berbagai kantong dan tempat peralatan.
Dengan menggunakan war belt, beban bawaan bisa dibagi sehingga tidak seluruhnya tertumpu di pundak. Pada war belt ini bisa terpasang airframe tether atau tali pengaman. Kita akan bahas nanti. Pada war belt juga bisa dipasangi kantong yang disebut sebagai dump pouch. Ini adalah kantong dengan mulut lebar untuk menyimpan benda-benda yang masih diperlukan setelah dipakai. Contohnya adalah magasin kosong. Setelah isi magasin habis ditembakkan, magasin kosong dimasukkan ke dalam dump pouch ini. Sekarang kita beralih ke senjata. Senjata utama bisa berupa senapan serbu, karbin, atau submachine gun. Saat ini, yang menjadi favorit adalah jenis karbin. Submachine gun atau SMG dirasa terlalu underpower, terutama menghadapi musuh yang dilengkapi armor. Senapan serbu standar dirasa terlalu panjang dan kurang lincah dibawa. Untuk pasukan khusus, umumnya senjata ini dilengkapi dengan berbagai macam aksesoris penunjang. Beberapa contohnya adalah alat bidik optik, penanda laser infrared, supresor atau peredam suara, illuminator atau senter, dan lain-lain, sesuai kebutuhan dan sesuai budget. Untuk personil khusus dalam regu juga memakai senjata yang khusus, misalnya senapan mesin ringan, DMR atau Designated Marksman Rifle, kadang juga shotgun untuk breacher atau penjebol pintu. Selain senjata utama, personel pasukan khusus biasanya juga dilengkapi dengan senjata pendamping atau sidearm berupa pistol. Pistol ini digunakan sebagai backup, bisa juga digunakan ketika berada dalam jarak dekat dan ruangan sempit. Pistol disimpan di dalam sarung atau holster. Penempatan holster yang umum bisa di pinggang maupun di paha. Penempatan pada plate carrier juga memungkinkan jika seliranya seperti itu. Pistol juga dilengkapi dengan cadangan magasin. Jenis senjata berikutnya yang sering dibawa adalah granat. Jenisnya beragam, tergantung kebutuhan. Granat bisa berupa granat fragmentasi, flashbang, granat asap, atau bisa juga gas air mata. Untuk kemudahan penggunaan, granat disimpan dalam kantong pada plate carrier, bisa di depan atau di samping. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa dipasang di belakang. Memang sulit untuk diambil sendiri, tapi penempatan granat semisal flashbang di bagian punggung adalah untuk digunakan oleh teman satu tim. Tim pasukan khusus adalah satu kesatuan yang saling bekerja sama, bukan bekerja sendiri-sendiri secara bersamaan. Untuk misi yang membutuhkan breaching atau menjebol pintu, kadang juga membawa bahan peledak. Kemudian, untuk memicu bahan peledak, dibawa juga shock tube dan shock tube initiator. Ini digunakan untuk meledakkan bahan peledak dari jarak aman. Berikutnya adalah pisau. Pisau, meskipun bisa digunakan sebagai senjata, namun di era modern lebih banyak berfungsi sebagai tools atau alat bantu. Pisau digunakan untuk memotong tali, mencongkel, atau membuka sesuatu. Penempatan pisau bisa di berbagai tempat, bisa di pinggang maupun pada plate carrier. Selain pisau fixed blade, kadang pasukan khusus juga membawa multitools yang memiliki beragam fungsi. Selain pisau dan multitools, peralatan pendukung lain yang dibawa bisa bermacam-macam, tergantung misi dan kebutuhan. Beberapa contoh peralatan yang sering dibawa adalah sebagai berikut. Sarung tangan fast roping. Ini digunakan untuk fast roping, yakni turun menggunakan tali secara cepat dari helikopter. Sarung tangan ini mutlak digunakan jika melakukan fast roping. Kemudian, airframe tether. Ini digunakan sebagai pengaman untuk dikaitkan pada helikopter. Misalnya, ketika diangkut dengan helikopter dalam posisi yang rawan jatuh seperti ini, harus ada tali pengaman. Peta kertas dan kompas magnetik juga kadang dibawa sebagai backup jika perlengkapan navigasi elektronik mengalami malfungsi. Kegiatan yang dilakukan pasukan khusus adalah kegiatan fisik yang sangat menguras energi. Maka, yang tak kalah penting adalah hidrasi atau kebutuhan air minum. Agar kegiatan minum ini tidak mengganggu kegiatan utama, maka air minum dibawa dalam hydration pack. Kantong air minum yang dibawa di punggung yang dilengkapi dengan selang dan mouthpiece. Jadi, kapanpun butuh minum, tinggal menggigit mouthpiece ini dan air akan mengalir. Jika masih memerlukan peralatan lain termasuk makanan untuk misi yang lebih dari 12 jam, maka disimpan dalam ransel atau backpack. Sebagian besar plate carrier, bagian belakangnya bisa dipasangi backpack. Semakin banyak peralatan yang dibawa, maka semakin berat beban, tentunya semakin cepat lelah. Intinya,
Perlengkapan yang dibawa disesuaikan dengan misi yang dilakukan. Itulah perlengkapan-perlengkapan yang dipakai oleh pasukan operasi khusus. Sampai jumpa.